Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin membuat sebagian dari Anda merasa sedikit tidak nyaman. Tapi percayalah, terkadang ketidaknyamanan kecil adalah pintu menuju penyelamatan besar. Saya ingin Anda membayangkan seorang kakek yang tubuhnya perlahan kehilangan kekuatannya karena penyakit yang tidak ia sadari sudah lama tinggal bersamanya. Ia merasa kakinya sakit setiap kali melangkah, hingga suatu hari ia harus menghadapi keputusan yang paling sulit, kehilangan bagian tubuhnya demi menyelamatkan yang tersisa. Itulah realitas dari diabetes yang dibiarkan tak terkendali. Kedengaran ekstrem? Ya, benar sekali. Dan saya buka dengan kalimat berani ini. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus menyepelekan penyakit ini. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya juga ingin tahu, Anda sedang menonton ini dari mana dan jam berapa sekarang? Tulis di kolom komentar kota Anda, dan apakah itu tengah malam yang sunyi, atau sore yang tenang dengan secangkir teh di samping. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat ketika pertama kali membuka pintu ruang praktik saya, lebih dari setengah abad lalu. Waktu itu, diabetes bukanlah topik hangat. Orang-orang menyebutnya penyakit orang kaya. Penyakit meja makan, kata mereka. Sambil tertawa, era itu memang penuh kepercayaan semacam itu. Seperti anggapan bahwa minum susu coklat 2 kali sehari otomatis membuat tubuh lebih kuat. Nyatanya, banyak yang berakhir dengan kadar gula melambung. Dan tentu saja, saya yang harus menghadapi mereka di meja periksa dengan wajah penuh penyesalan. Ada hal aneh yang selalu saya perhatikan sejak dulu. Orang lebih takut pada jarum suntik daripada kehilangan penglihatan atau ginjal. Aneh bukan? Begitu saya bilang kita harus mulai insulin, wajah langsung pucat. Namun, ketika saya menjelaskan tentang komplikasi berat, mereka hanya mengangkat bahu. Itulah paradoks manusia, takut pada rasa sakit sesaat, tapi entah mengapa bisa menyepelekan risiko seumur hidup. Saya ingin mengundang Anda sejenak untuk berjalan bersama saya ke ruang tunggu klinik saya. Bayangkan deretan kursi plastik, cat tembok yang sedikit kusam, dan tumpukan majalah lama. Di sana duduk para pasien, masing-masing dengan cerita berbeda. Seorang nenek dari Hyundai yang merasa dirinya sudah cukup sehat karena berhenti minum teh manis. Seorang kakek dari Uijeongbu yang mengira menambahkan sesendok madu ke segala hal adalah versi sehat dari gula putih. Dan seorang ibu paruh baya yang menatap layar ponselnya, mencari tahu apakah cuka apel bisa jadi obat ajaib. Semua mereka datang dengan harapan, dengan sedikit ketakutan, tetapi juga dengan kesalahpahaman yang sangat umum. Bagi saya yang sudah tua ini, kadang saya lupa umur saya sendiri. Lalu segera diingatkan ketika sendi lutut saya berderak seperti pintu tua. Pengalaman mengajarkan satu hal penting. Pengetahuan yang sederhana dapat menyelamatkan hidup. Tentu, ada perdebatan akademis mengenai hal ini. Beberapa ahli berkata bahwa faktor genetik jauh lebih penting. Yang lain menegaskan bahwa pola makan adalah kunci. Saya pribadi berpikir, mengapa kita harus memilih salah satu? Bukankah kita bisa mengakui bahwa keduanya berperan? Itu seperti berpikir, Anda hanya bisa menggunakan garam atau merica, padahal nyatanya kedua bumbu itu sering bekerja jauh lebih baik bila digunakan bersama. Sejak awal, saya sadar bahwa suara seorang dokter mungkin terdengar menakutkan. Jadi, izinkan saya berbicara seperti seorang sahabat tua dengan humor kecil di antara cerita serius. Saya pernah bercanda dengan pasien saya. Kalau Anda pikir berhenti minum cola sudah cukup,
tetapi tetap makan kue lapis 2 kali sehari. Itu ibarat berhenti merokok sambil mulai belajar cara menyalakan cerutu kuba. Sama saja. Pasien itu menatap saya sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak, meskipun matanya terlihat segan. Humor kecil memang kadang lebih kuat daripada teguran keras. Ada perasaan hangat yang menyelimuti saya setiap kali melihat pasien kembali dengan senyum lega. Berkata, "Dok, gula darah saya turun." Itu seperti melihat cucu saya berhasil bersepeda tanpa roda bantu. Ada rasa bangga tersendiri. Namun, ada pula saat-saat menyedihkan ketika saya melihat tubuh lemah yang terlambat menemukan jalannya. Itulah yang ingin saya cegah malam ini, agar Anda bukan bagian dari kisah penyesalan itu. Mari saya ceritakan satu kebijaksanaan usia tua. Alam semesta, entah bagaimana, selalu memberi tanda sebelum badai besar datang. Hanya saja kita sering mengabaikannya. Tubuh kita pun sama. Rasa kantuk berlebihan usai makan. Sering ke toilet di malam hari. Mulut yang kering seperti padang pasir, semua itu tanda awal. Tetapi seperti anak muda yang menganggap bunyi aneh dari mobil hanyalah karakter unik. Kita sering mengabaikan bunyi peringatan dari tubuh. Kebijaksanaan datang terlambat, padahal jika sejak awal kita berhati-hati, banyak hal bisa dicegah. Kadang saya bertanya pada diri sendiri, kenapa orang begitu haus akan jalan pintas? Jawabannya sederhana, karena manusia lebih suka solusi instan, minum jus pembersih, beli pil herbal dengan janji manis, atau berpegang pada artikel viral yang belum jelas sumbernya. Padahal yang paling berguna seringkali bukan ramuan ajaib, melainkan rutinitas yang terasa membosankan, mengukur gula darah setiap hari, berjalan kaki 20 menit, makan sayur sebelum nasi. Aneh kan? Yang sederhana justru dianggap merepotkan. Tapi, ya, itu juga bagian dari kehidupan. Saya sendiri pernah punya ilusi bahwa saya bisa tetap bugar tanpa olahraga. Sampai suatu pagi ketika memasang kaos kaki saja membuat saya seperti sedang yoga tingkat lanjut. Dari situlah saya sadar, tidak ada yang kebal. Bahkan dokter pun bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama, merasa kebal hanya karena tahu teorinya. Semakin saya bercerita, saya tahu Anda mungkin merasa, wah, ini agak menakutkan. Itu baik, karena rasa takut bisa menjadi bahan bakar kemauan. Tetapi saya tidak ingin Anda berhenti di rasa takut. Saya ingin Anda merasa ditantang untuk bertindak. Ingatlah satu pepatah lama yang pernah dikatakan seorang tetua kepada saya. Orang yang memulai perubahan kecil hari ini akan menuai hadiah besar esok hari. Saya rasa itu berlaku sangat jelas untuk kita semua di sini. Dan sementara suara kipas berputar lembut di sudut ruangan Anda, bayangkan diri Anda bukan sebagai korban penyakit, tapi sebagai pengendali. Malam ini saya ingin membawa Anda setapak demi setapak, dengan cerita nyata, sedikit tawa, sekaligus kejujuran tajam. Itulah awal dari perjalanan ini. Saya akan menunjukkan jalan bukan sebagai dokter yang berjarak, tetapi sebagai teman yang telah melihat terlalu banyak kehilangan dan terlalu banyak keajaiban juga. Keajaiban ketika seseorang berani mengambil langkah pertama ke arah yang benar. Ketika saya memutar kembali memori masa muda saya sebagai dokter muda, ada satu hal yang langsung terlintas. Betapa jarangnya saya melihat pasien dengan diabetes di awal karier saya. Di era 60-an, meja pemeriksaan saya lebih sering dipenuhi oleh pasien dengan penyakit menular, luka kerja, atau malnutrisi. Sangat langka saya melihat seseorang yang datang dengan keluhan klasik diabetes. Memang ada, tapi orang berdana cukup. Para pedagang dengan wajah sedikit kemerahan, perut buncit, dan kantung belanja yang penuh makanan lezat. Saat itu saya mendengar orang menyebut penyakit ini sebagai penyakit orang kaya. Sekarang dunia benar-benar terbalik. Saya hanya perlu membuka pintu klinik sebentar, dan dalam waktu singkat sudah ada beberapa pasien diabetes menunggu giliran.
Data nasional mengatakan hampir 1 dari 3 orang dewasa lanjut usia mengalami masalah gula darah. Angka itu bukan sekadar statistik, itu adalah wajah-wajah nyata yang setiap hari saya temui. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, apa yang telah berubah? Mungkin sebagian dari Anda juga bertanya-tanya hal serupa. Kita sering mendengar alasan klasik, oh, mungkin karena makanan instan atau pola hidup modern. Benar, pola makan memiliki dampak besar, tetapi saya harus mengakui, sebagai seorang dokter yang sudah keliling berbagai daerah, saya tahu faktor lain juga berperan. Masyarakat lebih sibuk, lebih duduk, kurang bergerak. Bahkan pekerjaan rumah tangga kini banyak terbantu mesin. Mesin cuci menggantikan mencuci tangan. Lift menggantikan tangga dan makanan datang dengan satu klik di ponsel. Tubuh yang diciptakan untuk bergerak dipaksa diam, betul. Dan Anda tahu tubuh tidak pernah berbohong ketika diperlakukan sewenang-wenang. Hal lain yang menarik dan sedikit ironis adalah bagaimana penyakit ini juga berubah wajahnya. Dulu pasien-pasien diabetes benar-benar dari kalangan berada, sementara yang kekurangan uang jarang masuk daftar. Sekarang, banyak pasien dengan penghasilan pas-pasan justru lebih rentan. Kenapa? Karena makanan yang lebih murah seringkali lebih diproses, lebih manis, dan lebih berbahan sederhana yang cepat menaikkan kadar gula. Bungkusan mie instan jauh lebih murah daripada sepiring sayur segar. Dan ironinya, kantong menipis justru membuat orang membayar harga kesehatan lebih mahal di kemudian hari. Kebijaksanaan usia tua yang bisa saya bagi di sini adalah sederhana. Apa yang tampak murah hari ini bisa jadi biaya paling mahal besok. Saya tidak hanya berbicara soal uang, tapi juga soal penglihatan, mobilitas, bahkan kebebasan Anda sendiri. Saya pernah melihat seorang pasien yang sangat hemat hingga enggan membeli sayuran segar, tetapi akhirnya menghabiskan jutaan rupiah tiap bulan untuk dialisis. Itu seperti menolak membayar parkir 1.000 rupiah. Lalu mobilnya ditarik karena parkir sembarangan. Murah di awal, hancur di akhir. Sekarang, izinkan saya menyelipkan informasi aneh. Tahukah Anda, dalam catatan sejarah Tiongkok kuno, ada deskripsi penyakit penderita haus besar, di mana orang sering minum, sering pipis, tapi tubuh semakin kurus. Itu adalah deskripsi diabetes ribuan tahun lalu. Bedanya, pada waktu itu penyakitnya jarang sekali ditemukan. Sedangkan kini, di mal terdekat, Anda bisa dengan mudah menemukan puluhan orang dengan gejala itu tanpa mereka sadari. Sejarah menunjukkan penyakit ini bukan hal baru, hanya saja dulu ia seperti hantu langka. Kini ia menjadi tamu yang terlalu akrab. Saya tidak akan berdiri di sini untuk sekadar mengulang keluhan. Sebagai dokter dan manusia, saya mau mengajak Anda melihat satu kenyataan penting. Diabetes bukan hukuman mati, meski kadang terasa demikian. Ada perdebatan akademis menarik dalam dunia kedokteran. Apakah kita sebaiknya menganggap diabetes sebagai penyakit kronis yang hanya bisa dikelola, atau penyakit yang bisa dipulihkan dengan perubahan gaya hidup? Saya sendiri sudah melihat banyak pasien yang membuktikan poin kedua, walaupun tentu saja tidak semua. Jadi, bagi saya ini bukan sekadar teoritis, ini nyata, berdiri di depan saya, dengan wajah senang saat bisa berhenti suntik insulin. Tapi jangan salah, perjalanan itu tidak mudah. Orang-orang kerap berpikir berhenti minum, minuman bersoda sudah cukup. Seringkali saya menyindir dengan senyum. Kalau begitu, setiap kali Anda makan kue, coba bayangkan lagi menuangkan soda ke atasnya. Sebenarnya sama saja. Mereka terkekeh, tapi kemudian matanya berputar tanda mereka sedang merekam peringatan itu jauh di dalam kepala mereka. Humor tipis, tapi efeknya permanen. Pernah suatu kali, seorang kakek menatap saya sambil berkata, "Dokter, kenapa saya seolah lebih sering direpotkan daripada diberi obat baru?" Saya hanya bisa tersenyum. Saya bilang,
Karena saya percaya Anda lebih berharga dari resep di kertas. Saya lebih ingin Anda duduk dengan cucu daripada duduk di rumah sakit. Ia terdiam lama, lalu tersenyum lebar. Dari situ saya belajar, kadang memperlihatkan visi masa depan yang lebih indah, jauh lebih kuat daripada hanya menuliskan dosis. Saya ingin mengajak Anda berpikir sekarang, bagaimana pola hidup Anda sendiri? Apakah Anda juga tanpa sadar masuk dalam perangkap modernitas, duduk sepanjang hari, menekan tombol lift untuk satu lantai, menganggap sayuran hanya dekorasi di piring? Jangan merasa bersalah, banyak orang sama. Tetapi malam ini, kita mencoba membuka mata sedikit lebih lebar. Mari saya beri contoh aplikasi nyata. Jika Anda terbiasa sarapan dengan roti putih dan selai manis, coba ganti setidaknya 3 kali seminggu dengan pilihan lebih bijak. Misalnya sepotong kecil roti gandum dan telur rebus. Perubahan kecil seperti itu bisa menurunkan lonjakan gula darah. Tidak langsung sempurna, tapi bayangkan saja seperti menggeser rel kereta beberapa sentimeter. Arahnya bisa berubah total setelah beberapa kilometer. Malam semakin larut, suara kipas mungkin semakin terasa ritmenya. Saya ingin Anda mendengar kalimat ulang dari pengalaman saya. Penyakit ini memang pintar menyamar. Ia menunggu Anda lengah. Tapi, ingatlah, kita juga punya kecerdasan untuk menghadapinya. Jangan pernah berpikir Anda terlambat. Saya punya pasien usia 85 tahun yang memulai pola baru. Dan hasilnya nyata dalam 3 bulan. Jika ia bisa, Anda pun bisa. Saya sering mulai bagian ini dengan sebuah pertanyaan sederhana namun menggugah. Berapa kali Anda merasa sangat mengantuk setelah makan? Banyak orang menganggapnya sebagai tanda kenyang bahagia. Tetapi bagi saya, itu lampu peringatan merah. Karena kenyataannya, salah satu gejala awal diabetes yang paling sering muncul adalah rasa kantuk berlebihan usai menyantap hidangan. Tubuh seperti sedang memprotes. Hei, saya tenggelam dalam gula. Tolong kendalikan ini. Namun sayangnya, kebanyakan orang hanya menarik selimut atau menyalahkan usia. Tanda-tanda lain sebenarnya juga cukup jelas. Hanya kita terlalu pandai berdalih. Mulut yang sering kering, padahal cuaca tidak panas. Pipis malam yang tiba-tiba menyita tidur. Sehingga orang mulai percaya kalau ini hanya hal wajar karena tambah tua. Berat badan yang entah kenapa merosot meski nafsu makan tinggi. Semua itu bukan sekadar kisah kecil. Itu adalah surat cinta dari tubuh, atau mungkin lebih tepat disebut surat protes keras yang sering kita lempar ke keranjang sampah. Saya kadang tertawa getir sendiri mengingat bagaimana banyak pasien datang kepada saya sambil berkata, "Dok, saya pikir ini hanya karena AC kamar terlalu dingin." Atau seorang bapak paruh baya yang bersumpah ia sering terbangun malam hanya karena suara istri mendengkur terlalu keras. Setelah dicek, ternyata kadar gula darahnya 2 kali lipat batas normal. Ia sendiri akhirnya mengakui bahwa mungkin bukan hanya istrinya yang jadi biang kerok. Sebagai seorang yang sudah melewati puluhan tahun menghadapi pasien, saya bisa berbagi satu kebijaksanaan usia tua. Semakin awal Anda mendengar tanda-tanda kecil dalam tubuh, semakin besar peluang Anda untuk menghindari bencana besar. Seperti suara roda sepeda yang seret, jika diperbaiki segera, perjalanan tetap menyenangkan. Tapi jika diabaikan, ban bisa pecah di tengah jalan, di tempat paling jauh dari bengkel. Namun ada fenomena aneh yang selalu saya perhatikan. Dan ini bagian favorit saya. Tubuh manusia itu punya semacam kepribadian nakal. Ia memberi sinyal dengan sangat keras, tapi kita justru pandai meminimalkannya. Bayangkan Anda punya alarm rumah, berbunyi keras setiap jam 3 pagi. Apa yang dilakukan? Banyak orang bukannya mencari maling, tapi malah menutup telinga dengan bantal. Demikian pula dengan tubuh, daripada mengubah gaya hidup. Orang lebih suka bilang, ini wajar saja. Aneh, tapi begitulah sifat universal manusia. Kalau kita masuk ke ranah akademis, ada perbedaan pendapat panas di kalangan ahli.
Beberapa ilmuwan mengatakan gejala awal tidak begitu penting, karena pemeriksaan laboratoriumlah yang sebenarnya menentukan. Yang lain berpendapat mengenali gejala subjektif justru adalah kunci untuk mempercepat diagnosis. Saya pribadi percaya keduanya saling melengkapi, seperti piring dan sendok. Tidak ada gunanya punya salah satu tanpa lainnya. Namun, tetap saja, gejala kecil adalah pintu depan rumah, tempat kita bisa mengetuk pertama kali. Saya ingin menceritakan satu kisah yang tak pernah saya lupakan. Ada seorang ibu rumah tangga yang rajin datang ke klinik. Ia mengeluh sering merasa lemas, tetapi menolak melakukan tes gula darah karena katanya takut jarum. Ia bersekukuh bahwa kantuk setelah makan adalah bonus kenyang, bukan tanda penyakit. Bertahun-tahun berlalu, hingga akhirnya ia jatuh pingsan di dapur. Saat diperiksa, gula darahnya begitu tinggi sampai mesin hampir menolak mencatat. Dari situ saya belajar betapa berbahayanya jika kita menutup mata terlalu lama. Tentu, saya tidak ingin hanya memberikan cerita menakutkan. Saya harus menyelipkan bahan penyegar, karena bicara gejala bisa membuat Anda gelisah. Jadi, saya punya humor kecil. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa setiap kali kita sering sekali minum air putih, teman kita tiba-tiba berkata, "Wah, sehat sekali banyak minum air." Padahal, kalau konteksnya adalah diabetes, tidak ada yang lucu. Saya selalu sindir pasien saya. Kalau Anda bisa minum air sebanyak ikan mas saya, lebih baik periksa gula darah segera. Bukan bangga sebagai pecinta hidrasi. Biasanya orang tertawa, lalu diam berpikir. Nah, momen diam setelah tawa itulah sebenarnya saat lampu kesadaran menyala. Sekarang mari saya jelaskan secara perlahan. Gejala tidak muncul sekaligus. Kadang hanya satu. Ada orang yang hanya mendadak sering buang air kecil. Ada yang hanya merasa pipi cepat kering. Jadi jangan menunggu combo gejala lengkap baru menganggap serius. Itu seperti menunggu semua lampu di dashboard mobil menyala merah baru masuk bengkel. Percayalah, saat semua lampu sudah menyala, biasanya mesinnya sudah minta diselamatkan, bukan sekadar dicek. Saya sendiri pernah mengalami gejala ringan sebelum tahu diri saya pun mengidap diabetes. Ya, dokter pun kena, tidak ada kekebalan khusus. Waktu itu, sekitar 10 tahun lalu, saya sering merasa lelah aneh setiap sore. Awalnya saya pikir, maklum, umur. Tetapi ketika saya menemukan diri saya ketiduran di kursi praktik di sela pasien, saya pun sadar ada yang salah. Setelah tes sederhana, ya ampun, hasilnya langsung menampar. Gula darah saya melambung di luar batas wajar. Sejak itu saya tidak pernah lagi menyepelekan kantuk yang muncul di waktu salah. Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda mengenali tanda-tanda itu pada diri sendiri? Jangan panik. Sebaliknya, jadilah ilmuwan kecil bagi tubuh Anda sendiri. Catat apa yang Anda rasakan, kapan itu terjadi. Lalu coba ukur gula darah dengan alat sederhana. Saya sering menyarankan pasien memandang dirinya seperti detektif kesehatan yang sedang mengungkap kasus misterius. Dan percayalah, kunci misteri itu ada di hadapan Anda sendiri. Malam ini, saat suara kipas masih berputar, saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada tubuh Anda. Apakah ada tanda kecil yang sudah lama saya abaikan? Pertanyaan itu saja sudah langkah pertama yang besar. Kadang, perubahan hidup dimulai bukan dari pil, bukan dari suntikan, melainkan dari keberanian mengakui, ya, ada sesuatu yang salah dan saya tidak boleh lagi menutup mata. Saya kira sekarang waktunya kita membicarakan musuh-musuh utama yang sering bersembunyi di meja makan. Mereka terlihat tidak berbahaya, bahkan begitu akrab hingga banyak orang mengira justru sehat. Padahal diam-diam mereka menaikkan gula darah setinggi kembang api di malam tahun baru. Malam ini, saya akan membuka daftar 7 makanan yang layaknya ranjau darat bagi penderita diabetes.
Dimulai dengan 3 yang paling sering menjadi penyusup di kehidupan sehari-hari. Pertama, mari bicarakan si paling Indonesia, nasi putih. Kedengarannya polos, sederhana, cocok dengan lauk apapun. Tetapi tahukah Anda bahwa semangkuk nasi putih bisa bekerja di tubuh hampir sama cepatnya dengan menelan gula pasir? Saya pertama kali menyadari ini ketika seorang pasien saya, seorang kakek ramah dari Guangzhou, bangga menceritakan bahwa ia jarang makan makanan manis. Ia bahkan menolak permen cucunya. Namun, kadar gulanya terus naik. Ternyata rahasianya sederhana. Ia tetap makan 3 piring nasi penuh setiap hari. Saya menunjukkan data padanya, dan reaksinya seperti anak kecil yang baru tahu bahwa kado ulang tahun yang ia buka hanya kardus kosong. Shock luar biasa. Sebagai kebijaksanaan usia tua, saya ingin menekankan hal sederhana. Yang terlalu umum justru paling berbahaya. Karena sesuatu yang terlihat biasa sering berfungsi sebagai racun tenang. Nasi putih memang bukan racun. Kita semua membutuhkannya sebagai sumber energi. Namun, bagi penderita diabetes, nasi putih ibarat tamu yang datang tanpa diundang dan mengambil semua minuman dari kulkas Anda. Sedikit saja mungkin aman, Tita. Tapi bila berlebihan, efeknya sangat merusak. Nah, sebagai penggantinya, saya sering menyarankan kombinasi beras merah, oat, dan kacang. Rasanya lebih kenyal, perut terasa lebih lama kenyang. Saya bahkan menambahkan anekdot kecil. Pernah saya memaksa diri mencoba resep nasi dengan 70% beras merah, 20% oat, dan 10% jagung. Rasanya, bagaimana saya bilang ya? Agak pahit awalnya, seperti rasa menonton ulang foto lama dengan rambut gaya 70-an. Anda sendiri, memalukan, namun lama-lama makin terbiasa. Begitu pula dengan selera makan. Awalnya terasa aneh, lama-lama tubuh justru merasa lebih hidup. Sekarang mari kita melangkah ke musuh kedua, jus buah kemasan. Banyak orang bersumpah bahwa mereka sudah sehat karena mengganti cola dengan jus jeruk botolan. Saya ingin sekali memeluk mereka lalu berbisik, Anda baru saja menukar pistol dengan granat. Mengapa? Karena jus buah yang sudah diperas biasanya kehilangan serat. Dan ketika serat hilang, yang tersisa adalah gula cair yang meresap ke darah dengan kecepatan yang hampir tak terkalahkan. Saya ingat seorang nenek dari Daejeon yang datang ke klinik saya dengan wajah kebingungan. Dia berkata, "Tapi dok, saya hanya minum jus demi kesehatan saya." Hasil cek darahnya malah menunjukkan angka mengerikan, gula darah 400 lebih. Itu pertama kalinya saya melihat seseorang yang nyaris merasa sehat karena minum jus tiap hari. Padahal justru menuju krisis serius. Saya harus mengaku, saat itu saya juga belajar bahwa marketing alami dan segar sering lebih berbahaya daripada iklan fast food terang-terangan. Fakta aneh, tahukah Anda bahwa segelas jus jeruk bisa mengandung gula lebih banyak daripada sekaleng cola? Orang sering tak percaya sampai saya suruh mereka bandingkan label. Itu momen lucu sebenarnya. Wajah pasien berubah dramatis. Seperti baru sadar drama favoritnya ternyata punya akhir yang menyedihkan. Lalu, masalah ketiga, makanan olahan berbasis tepung putih, alias si klasik, roti putih, biskuit manis, mie instan, kue lembut dengan krim yang memikat hati. Semua yang dibuat dari tepung terigu halus itu cepat sekali diubah tubuh menjadi glukosa. Indeks glikemiknya tinggi, bahkan mendekati angka murni glukosa. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Roti tawar putih itu pada dasarnya hanyalah kue manis yang berpura-pura sehat. Dia tertawa, lalu wajahnya langsung murung karena sadar setiap hari memang sarapannya roti tawar itu. Ada sisi akademis menarik di sini. Beberapa ahli gizi berdebat apakah faktor utamanya adalah tingkat pemrosesan atau jumlah gluten. Namun, pengalaman saya di lapangan jelas, semakin putih dan lembut makanan berbasis tepung, semakin cepat gula darah meluncur naik.
Tidak peduli apakah itu roti mahal dari toko artisan atau roti murah dari warung pinggir jalan, efeknya serupa. Bagaimana menggantinya? Pilihan realistis yang saya anjurkan adalah roti gandum utuh. Atau lebih kreatif lagi, gunakan tepung almond sebagai bahan dasar kue. Memang agak mahal, tapi seperti saya bilang sebelumnya, apa yang tampak mahal sekarang bisa jadi jauh lebih murah dibanding terapi insulin seumur hidup. Saya ingin menutup bagian ini dengan humor kecil. Pernah ada pasien saya yang berkata, "Tapi dok, saya sudah mengurangi bahaya. Sekarang saya makan roti tawar putih tanpa selai." Saya tersenyum lalu bilang, "Itu sama saja seperti bilang, saya mengurangi bahaya dengan naik motor tanpa helm. Tapi pelan-pelan kok." Dia tertawa, dan saya juga tertawa. Tapi kemudian dia pulang dengan sebungkus roti gandum penuh serat. Jadi, humor itu berhasil memindahkan satu orang lagi ke pilihan yang lebih bijak. Sekarang, malam semakin hening. Anda mungkin sudah bisa merasakan betapa makanan sehari-hari kita bisa menjadi pedang bermata dua. Apa yang Anda kira tidak berbahaya bisa jadi justru mempercepat perjalanan menuju komplikasi. Tubuh selalu jujur. Tugas kita adalah berani mendengarkannya walau kadang menyakitkan. Ingat, 3 musuh pertama ini hanyalah pembuka daftar panjang. Masih ada makanan lain yang tidak kalah mengejutkan yang akan saya ceritakan. Namun, jangan dulu panik karena setiap musuh pasti ada jurus pertahanan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan membuka 4 pintu rahasia lainnya. Makanan yang sering dianggap normal, bahkan sehat, tetapi diam-diam menyalakan api gula darah lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan kata glukosa. Kalau tadi saya sudah mengungkap 3 musuh pertama, sekarang kita akan menyingkap 4 sisanya yang tidak kalah licik. Musuh keempat adalah makanan instan, terutama mie dalam gelas dan ramen dalam bungkus warna-warni yang selalu terlihat menggoda di rak minimarket. Aromanya saat direbus membuat orang serasa sedang mendapatkan pelukan hangat, padahal kenyataannya mereka mendapatkan pelukan dari sang gula darah yang siap menghantam. Tepung olahan, minyak trans, bumbu instan penuh natrium. Itulah trio maut. Saya masih ingat seorang bapak dari Suwon yang bercerita dengan bangga bahwa dia bisa memasak sendiri tiap hari. Ternyata maksudnya adalah ia hanya memasak ramen 3 kali sehari. Saya hanya bisa menatapnya kaget lalu berkata, "Pak, jika begitu, Anda sebenarnya sedang membuka restoran pribadi khusus untuk menaikkan gula darah sendiri." Kami tertawa. Tapi beberapa menit kemudian ia mengaku sering merasa pandangan kabur. Cerita nyata seperti itu membuat saya ingin mengguncang bungkus ramen agar orang-orang sadar. Musuh kelima adalah buah kering. Kita semua tahu buah adalah lambang kesehatan. Tapi coba bayangkan, satu genggam kecil kismis bisa berisi gula alami setara beberapa sendok makan. Buah kering ibarat buah segar yang dikompresi. Semua air dibuang, dan gulanya dikemas dengan semangat seperti kue ulang tahun yang dilapisi lapisan gula tambahan. Ada seorang nenek dari Daegu yang suka ngemil kismis sambil menonton drama Korea. Ia berkata bangga, "Lebih sehat daripada biskuit, kan dok?" Saya harus menghela napas panjang. Sehat itu relatif. Kalau perbandingannya dengan biskuit manis, mungkin iya. Tapi jika dibandingkan dengan sepotong mentimun renyah, jelas tidak. Kadang definisi sehat di kepala orang hanyalah ilusi manis. Sekarang, mari kita singgung musuh keenam. Yogurt manis dalam kemasan. Aneh rasanya, bukan? Yogurt sering dianggap produk kesehatan, kaya bakteri baik. Tapi masalahnya, banyak yogurt di pasaran diberi gula tambahan sampai rasanya lebih mirip puding manis daripada produk fermentasi. Faktanya, satu wadah kecil bisa mengandung 4-6 sendok teh gula. Itu semacam prank yang paling ironis dalam dunia makanan. Seorang pasien pernah berkata, "Tapi dok,
Saya sudah rutin minum yogurt setiap pagi biar sehat. Ternyata ia memilih yogurt rasa stroberi dengan label low fat. Hasilnya, gula darah melonjak. Saya lalu bergurau. Anda itu bukan sedang sarapan yogurt, Bu, tapi sedang dessert pagi. Dia tertawa kecil, lalu menatap saya serius. Terakhir, musuh ketujuh, makanan bertuliskan rendah lemak atau low fat. Tampak meyakinkan, kan? Padahal, seringkali produsen mengganti rasa lemak yang hilang dengan tambahan gula atau pemanis buatan. Hasilnya, produk ini malah bisa lebih buruk. Saya pernah menasihati seorang pasien untuk lebih berhati-hati. Ia bangga cerita bahwa semua camilannya berlabel low fat. Namun setelah dicek, kadar gulanya melambung. Saya hanya bisa berkata, produk ini tidak rendah risiko, hanya rendah kejujuran marketing. Itu kalimat yang membuat pasien saya menahan tawa sambil sedikit merasa ditampar. Kebijaksanaan usia tua dari bagian ini. Jangan pernah tertipu oleh penampilan luar. Dalam dunia makanan, label dan kilau kemasan tak bisa dijadikan pegangan. Sama seperti manusia, yang tampak ramah belum tentu jujur, yang tampak sederhana kadang jauh lebih tulus. Begitu pula makanan, yang sederhana seperti sayur atau kacang, umumnya jauh lebih aman daripada makanan dengan klaim indah yang dicetak tebal di kemasan. Saya akan selipkan fakta menarik, sedikit aneh malah. Tahukah Anda, satu porsi mie instan memiliki indeks glikemik hampir sama dengan kentang panggang putih? Bedanya, mie instan sering dimakan bersama sup asin dan minyak tambahan. Jadi jika kentang panggang saja sudah cukup cepat meningkatkan gula darah, bayangkan mie instan yang hadir dengan seluruh pasukan penguat itu. Anehnya lagi, banyak orang menganggap mie instan sebagai makanan ringan, padahal efeknya bisa sama seriusnya seperti makanan utama. Ada pula perdebatan akademis yang masih hangat mengenai pemanis buatan. Sebagian peneliti mengatakan mereka aman untuk penderita diabetes karena tidak langsung meningkatkan kadar gula darah. Tetapi, ada juga penelitian yang menunjukkan pemanis tertentu bisa merusak mikrobiota usus dan justru mengganggu regulasi gula darah. Saya sendiri lebih suka jalan tengah, gunakan dalam jumlah terbatas. Jangan dijadikan alasan untuk makan berlebihan. Lagi pula, tubuh kita tidak bisa ditipu selamanya. Akal-akalan manusia sering kalah cerdas dibanding sistem metabolisme bawaan. Lucunya, saat saya menjelaskan daftar 7 musuh gula darah ini kepada pasien baru, reaksi mereka sering sama, kaget, terdiam, lalu menyalahkan diri sendiri. Saya berusaha mencairkan suasana sambil berkata, tenang saja, Anda tidak sendirian. Kalau setiap pasien saya yang suka makan nasi putih dan mie instan harus masuk daftar hitam, maka nefrologi akan jadi jurusan paling ramai di dunia. Itu cukup membuat mereka tertawa, sekadar mengingatkan bahwa kesadaran tidak harus berarti kehilangan humor. Malam semakin larut dan suara kipas di kamar Anda mungkin makin terasa ritmenya. Mari renungkan sebentar, 7 musuh ini mungkin terlihat biasa saja, bahkan sering Anda stok di dapur, tapi justru karena kita menganggap mereka biasa, kita sering gagal melihat bahayanya. Ada pepatah kuno yang saya suka, musuh terjahat adalah yang kita anggap sahabat. Dan itulah yang terjadi di meja makan banyak keluarga hari ini. Namun, jangan merasa putus asa dulu, karena tubuh kita juga punya cara untuk pulih. Sama seperti taman yang dipenuhi gulma bisa kembali indah ketika dirawat dengan benar. Tubuh pun bisa menemukan keseimbangannya jika kita cukup berani membuat perubahan. Saya akan segera bercerita tentang alternatif makanan yang bukan saja aman, tetapi juga bisa membantu tubuh Anda melawan efek-efek dari 7 musuh ini. Jadi jangan tinggalkan perjalanan kita. Yang terbaik sebenarnya sedang menunggu di tikungan berikutnya. Setelah kita membongkar 7 makanan berbahaya yang bagaikan pagar berduri di sekitar tubuh penderita diabetes, kini saatnya beralih ke sisi terang. Saya tidak ingin hanya berhenti pada daftar panjang larangan.
itu membuat hidup terasa seperti kurungan. Malam ini kita bicara tentang pengganti, makanan-makanan yang bisa menjadi sahabat tubuh, bukan musuhnya. Dan percayalah, daftar ini tidak membosankan seperti daftar perpustakaan, justru penuh warna dan rasa. Mari kita mulai dari meja makan orang Indonesia. Nasi, saya tahu, tidak makan nasi buat sebagian dari kita ibarat kehilangan sinyal wifi, langsung gelisah. Tapi bukan berarti kita harus mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Solusi sederhana adalah mengganti kombinasi. Campurkan nasi putih dengan kacang hitam atau kacang kedelai sekitar 20%. Perpaduan ini bukan hanya memperlambat lonjakan gula darah, tapi juga menambah rasa gurih yang membuat nasi terasa lebih bersahabat. Saya masih ingat seorang kakek di Daejeon yang awalnya menolak mati-matian makan nasi dengan kacang. Itu buat burung, katanya. 3 bulan setelah mencoba, ia datang lagi dengan wajah cerah dan berkata, "Sekarang burung lebih sehat daripada saya dulu." Kami tertawa panjang bersama. Kebijaksanaan usia tua yang bisa saya bagi di sini, perubahan kecil. Jika dilakukan konsisten, akan terasa seperti memiliki efek ajaib. Sama seperti menabung, awal bulan hanya Rp1.000, tapi bertahun-tahun kemudian bisa jadi harta. Begitu pula pola makan. 1 sendok besar nasi putih diganti dengan sendok kacang, ternyata efeknya bisa sekuat obat. Sekarang, mari berpindah ke buah. Jus buah penuh gula memang berbahaya, tapi bukan berarti buah harus dihindari. Solusinya sederhana, makan buah utuh, dalam jumlah wajar, dan paling baik setelah makan. Mengapa? Karena serat alami dalam buah memperlambat penyerapan gula. Saya punya pasien dari Busan yang sangat menyukai buah. Ia panik ketika saya mengatakan hindari jus. Saya lalu menambahkan, tapi Anda boleh makan setengah apel setelah makan siang. Ia tampak lega, bahkan bahagia. 3 bulan kemudian, kadar gulanya turun cukup signifikan. Moral dari cerita itu sederhana. Jangan menyerah pada label bahaya, karena masih banyak jalan untuk menikmatinya dengan cara lebih baik. Sekarang bicara tentang pengganti tepung putih. Apa Anda pernah mencoba roti dari tepung gandum utuh? Atau bahkan roti berbahan dasar almond? Teksturnya mungkin lebih padat, rasanya tidak sehalus roti putih, tetapi efeknya di tubuh jauh lebih ramah. Saya tahu, tepung almond bukan makanan sehari-hari bagi banyak orang, tetapi di dunia modern ini, semakin banyak bahan baru bisa diakses secara mudah. Bahkan ada pasien saya di Seoul yang hobi memanggang ulang, dan dia menyulap tepung almond menjadi muffin rasa legit tapi tetap bersahabat dengan gula darah. Dia bilang, "Dok, siapa sangka saya bisa tetap merasa seperti menikmati kue ulang tahun, tanpa takut gula darah meledak." Saya pikir itulah seni hidup sehat, menemukan kompromi yang nikmat. Musuh keempat yang kita bahas sebelumnya adalah mie instan. Nah, penggantinya ada makanan luar biasa dari alam bernama konnyaku atau konjak. Di Indonesia kadang disebut konnyaku noodle atau mie shirataki. Hampir 0 kalori, kaya serat, dan tidak memberikan lonjakan gula darah. Tentu rasanya sedikit kenyal aneh pada awalnya. Seperti makan karet gelang yang direbus, setidaknya itu komentar seorang pasien saya, tetapi lama-kelamaan lidah terbiasa. Di zaman saya masih mahasiswa kedokteran, siapa sangka makanan seperti ini bisa ada di minimarket. Dunia kita memang banyak berubah, dan sebagian perubahan ini sangat membantu untuk melawan penyakit. Saya ingin menyelipkan cerita aneh. Ada penelitian kecil yang membandingkan orang makan mie koboi klasik versus mie konnyaku. Hasilnya, kadar gula darah kelompok konnyaku hampir tidak bergeser, sedangkan kelompok mie biasa naik seperti grafik saham kripto saat hype. Aneh sekali membandingkan makanan dengan tren keuangan.
Tapi begitulah data membuat otak saya bekerja. Sekarang gimana dengan camilan alih-alih buah kering yang penuh gula? Pilihlah buah beri segar, stroberi, blueberry, atau raspberry. Kandungan gulanya lebih rendah dan kaya antioksidan. Ada satu nenek di Andong yang dengan rajin menambahkan blueberry ke yogurt tawar setiap pagi. Dalam 3 bulan, kadar gula darahnya turun stabil. Saya ingat cara ia bercerita dengan penuh bangga. Cucu-cucu saya berebut blueberry. Saya pun ikut rebutan. Tapi yang menang kesehatan saya. Humor kecil yang hangat seperti itu mengingatkan saya. Terkadang hidup sehat bukan berarti membosankan. Bisa jadi justru menyenangkan sambil berbagi dengan keluarga. Untuk yogurt manis kemasan, solusinya adalah yogurt tawar atau lebih baik lagi yogurt Yunani, Greek yogurt. Rasanya memang lebih asam, tetapi disitulah trik bumbu alami digunakan. Taburan kayu manis misalnya, bisa menambah rasa serta membantu mengendalikan gula darah. Ada seorang pasien saya di Daejeon yang menamai camilan pagiannya yogurt bercahaya, campuran yogurt Yunani, kayu manis, dan sedikit biji rami. Ia bilang itu camilan favoritnya, walau awalnya hanya coba untuk menyenangkan hati saya. But ternyata ia malah ketagihan. Terakhir, mari kita obrolkan tentang lemak. Label rendah lemak sering kali perangkap. Maka ada baiknya kita membalik pola pikir. Alih-alih menghindari lemak, mulailah memilih lemak sehat. Alpukat, minyak zaitun, kacang kenari, atau biji rami, semuanya membantu tubuh bekerja lebih baik. Saya pernah menemui pasien berusia 79 tahun di Jeju yang rutin mengonsumsi alpukat. Ia berkata, rasanya seperti mentega alami. Dan benar, tubuhnya lebih stabil, gulanya lebih terkendali. Terkadang, hal sederhana yang alam berikan justru solusi yang lebih kuat daripada apapun yang dilekatkan label rendah oleh industri makanan. Perdebatan akademis seringkali muncul soal lemak sehat ini. Sebagian peneliti berkata bahwa terlalu banyak lemak, apapun jenisnya, tetap berbahaya. Yang lain menyatakan bahwa kualitas lemak adalah kunci, terutama yang kaya asam lemak tak jenuh ganda. Saya pribadi percaya keseimbangan adalah segalanya. Tubuh bukan kalkulator sederhana, ia butuh variasi, bukan hanya angka. Agar lebih ringan, izinkan saya menambahkan humor. Seorang pasien protes, kenapa saya harus bayar lebih mahal untuk minyak zaitun, padahal minyak goreng biasa jauh lebih murah? Saya menjawab, karena minyak zaitun membantu Anda jalan-jalan sore, sedangkan minyak goreng murahan lebih mungkin membantu Anda jalan-jalan ke ruang UGD. Dia mulai tertawa, lalu mencatat minyak zaitun di daftar belanja. Kadang, candaan lebih manjur daripada grafik lapangan penelitian. Malam ini, saat suara kipas masih mengalun lembut, saya ingin Anda menutup mata sebentar dan membayangkan meja makan Anda dipenuhi pilihan baru, bubur kacang sehat, buah beri berwarna cerah, potongan alpukat hijau muda, roti gandum hangat, dan mie konnyaku dengan sayur segar. Rasanya memang tidak sama dengan apa yang biasa Anda konsumsi. Tetapi bukankah keindahan hidup justru ada pada keberanian mencoba hal baru? Jika tadi kita sudah membahas musuh dan sahabat di meja makan, sekarang saya ingin berbagi beberapa strategi kecil, tip praktis yang terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa dalam perjalanan mengendalikan diabetes. Seperti kata pepatah, tetesan air bisa membelah batu. Polanya kecil tapi konsistensi yang membuat perbedaan besar. Malam ini, mari kita mulai dari hal-hal sepele di rumah yang bisa jadi senjata rahasia Anda. Pertama, urutan makan. Banyak orang tidak menyadari bahwa cara kita menyusun makanan di piring sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Penelitian medis menunjukkan bahwa makan sayuran dan protein terlebih dahulu, kemudian baru karbohidrat,
dapat memotong lonjakan gula darah hingga 50%. Ketika saya sampaikan ini pada seorang kakek di Ulsan, ia berkata, "Jadi maksud dokter, saya harus menjilat ayam panggang dulu sebelum sentuh nasi." Saya tertawa, lalu menjelaskan dengan lebih sopan. Maksudnya memang sayur dan lauk dulu, baru karbohidrat. 3 bulan kemudian, ia datang kembali. Gula darahnya lebih stabil, dan ia dengan bangga berkata, "Saya sekarang jadi orang yang sopan. Selalu habiskan sayur dulu." Kebijaksanaan usia tua di sini. Urutan itu ternyata segalanya. Sama seperti hidup. Kadang bukan hanya tentang apa yang kita lakukan pernah, tapi kapan kita melakukannya. Anda minum kopi jam 9 pagi, efeknya segar. Minum kopi jam 9 malam, efeknya insomnia. Begitu juga makanan untuk penderita diabetes. Kedua, ada trik kecil yang jarang orang gunakan, cuka. 1 sendok makan cuka apel atau cuka beras yang ditambahkan ke makanan atau dilarutkan ke dalam air bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Tentu saja, jangan diminum seperti tequila shot. Itu hanya akan membuat Anda dikejar perawat UGD. Saya selalu ingat seorang nenek dari Seoul yang membawa botol kecil cuka apel kemanapun ia pergi. Seperti botol parfum. Katanya, "Saya lebih percaya ini daripada lipstik. Rasanya memang agak asam, tapi tubuhnya berterima kasih dengan cara yang lebih manis." Lalu, ada sahabat lain yang sering diabaikan. Kayu manis. Aroma kayu manis bukan hanya pengharum masakan, tapi juga memiliki senyawa alami yang bekerja mirip insulin. Saya menganjurkan pasien untuk menaburkan sedikit kayu manis bubuk pada yogurt tawar atau air hangat. Seorang pasien saya, Pak Choi, suka bilang, "Rasanya seperti minuman Natal setiap hari." Padahal, yang benar, itu adalah obat manis sehari-hari yang ramah bagi pankreasnya. Kadang humor yang menyenangkan membuat terapi terasa lebih ringan. Saran praktis berikutnya, hindari makanan digoreng terlalu lama hingga gosong. Makanan yang terlalu renyah dan menghitam mengandung produk hasil reaksi gula protein yang disebut AGS, Advanced Glycation End Products. Peneliti serius menuding senyawa ini sebagai salah satu penggerak komplikasi diabetes paling cepat. Kalau Anda suka gorengan yang renyah sampai coklat pekat, coba ganti dengan metode masak lain, kukus, rebus, atau tumis sebentar. Saya sering bilang pada pasien, kalau kentang goreng Anda terlihat gosong seperti payung kesayangan yang lupa dijemur, itu tanda buruk. Ada yang tertawa. Tetapi beberapa minggu kemudian mereka datang sambil cerita sudah mulai menikmati kentang kukus dengan sedikit bumbu. Tidak kalah penting, pola makan bukan cuma soal makanan, tapi juga soal waktu. Cobalah metode yang disebut intermittent fasting atau puasa berselang. Tidak harus ekstrim, cukup tidak makan apapun selama 12 hingga 14 jam sehari. Misalnya, berhenti makan jam 7 malam. Baru sarapan jam 9 pagi. Tubuh Anda diberi waktu istirahat dan sensitivitas insulin perlahan membaik. Tentu saja, jangan digunakan sebagai alasan untuk balas dendam saat jam makan dibuka. Itu sama saja seperti bayar utang dengan tambahan bunga besar. Saya ingin menambahkan satu fakta aneh agar Anda tetap terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 15 menit berjalan kaki setelah makan bisa menurunkan gula darah sama efektifnya dengan latihan gym. Intensif 1 jam. Aneh, bukan? Dunia modern mengajarkan kita harus punya treadmill mahal. Padahal manusia sejak zaman purba cukup berjalan di tanah keras dan itu sudah obat alami. Saya masih ingat seorang pasien yang memutuskan berjalan di koridor mal setiap habis makan malam. Ia bilang sekalian cuci mata, lihat toko, dan tubuhnya pun senang. Multifungsi, katanya. Perdebatan akademis pun ada di sini.
Sebagian ahli menekankan bahwa olahraga terjadwal jauh lebih efektif. Yang lain menyatakan gerakan kecil tetapi konsisten lebih penting. Saya di sisi manapun, saya pikir pilih olahraga yang bisa Anda lakukan terus-menerus tanpa merasa itu hukuman. Kalau Anda benci, lari. Jangan paksakan lari. Kalau Anda senang berkebun, gali tanah saja. Itu olahraga. Kuncinya bukan intensitas sesaat, melainkan keberlanjutan dalam hidup. Dan jangan lupakan tidur. Hanya satu malam kurang tidur bisa meningkatkan resistensi insulin hingga 25%. Angka ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sudah didokumentasikan dalam berbagai penelitian. Jadi jangan merasa bersalah kalau ingin tidur siang. Saya kadang bercanda kepada pasien, kalau Anda tidur dengan nyenyak, itu investasi lebih baik daripada saham Tesla. Mereka tertawa, tapi kemudian menjadi semakin rajin menjaga pola tidur. Untuk mengakhiri bagian malam ini, izinkan saya ulangi keindahan kebijaksanaan sederhana. Tubuh tidak meminta hal besar. Tidak butuh ramuan ajaib. Tidak butuh terapi futuristik nan mahal. Yang dibutuhkan hanya kasih sayang dalam bentuk nyata. Memilih makanan sehat, menata urutan makan, berjalan sebentar setelah makan, menambahkan sedikit kayu manis, dan tidur nyenyak. Bayangkan sekarang Anda duduk di meja makan, di hadapan sepiring kecil nasi dengan kacang, seporsi sayur kukus, sedikit ikan panggang, dan apel segar yang siap dimakan setelahnya. Di sampingnya gelas berisi air dengan sedikit cuka apel. Setelah menyantapnya, Anda berjalan santai di halaman selama 15 menit, lalu tidur dengan damai. Tidak ada drama, tidak ada keajaiban palsu. Hanya rutinitas sederhana yang menutup pintu pada bahaya komplikasi. Dan itu, teman-teman, adalah kekuatan tip praktis. Hal-hal kecil yang membuka jalan besar untuk kesehatan panjang. Mari kita bergeser ke salah satu pondasi kesehatan yang sering diabaikan. Tidur, stres, dan catatan harian tentang gula darah. Banyak orang berpikir bahwa mengendalikan diabetes hanya soal apa yang masuk ke mulut. Padahal yang terjadi sebelum mata terpejam atau ketika pikiran tertekan justru berperan sama besar dalam menentukan kondisi gula darah Anda. Malam ini, saya ingin bercerita tentang betapa pentingnya 3 hal ini yang biasanya luput dari perhatian. Pertama, soal tidur. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, hidup tanpa tidur cukup sama. Buruknya seperti hidup tanpa makan sehat. Satu malam saja tidur berantakan bisa membuat kadar gula darah naik dramatis. Saya punya pengalaman pribadi sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya masih suka begadang menulis makalah medis. Esok harinya, gula darah saya melonjak hampir setara dengan makan sepiring besar mie instan. Saya benar-benar terkejut. Dari situ saya belajar bahwa tubuh kita tidak punya mode malam tanpa konsekuensi. Seorang pasien saya di Guangzhou mengalami hal yang sama. Ia rajin diet, rajin jalan, tapi tetap saja gula darahnya sulit turun. Setelah saya telusuri, ternyata ia menderita sleep apnea. Jadi, setiap malam ia hanya tidur sepotong-sepotong, seperti menonton serial drama dengan episode yang terputus-putus. Begitu ia menggunakan alat bantu napas tidur, hasil cek darahnya tiba-tiba jauh lebih baik. Kadang solusi bukan di dapur, melainkan di kamar tidur. Kebijaksanaan tua di sini sederhana. Jangan meremehkan istirahat. Pada usia berapapun, tidur adalah jam suci tubuh yang memastikan semua organ bisa menyetel ulang dirinya. Dan percaya atau tidak, dunia modern kita dengan segala lampu dan notifikasi justru mencuri waktu tidur lebih jahat daripada monster di bawah ranjang. Sekarang mari kita bicara soal stres. Jika tidur adalah kamar tidur yang bisa menenangkan hati, stres adalah alarm mobil yang berdering konstan. Hormon kortisol yang naik ketika kita stres memiliki efek langsung meningkatkan gula darah. Itu sebabnya banyak pasien berkata, "Dok,
Padahal saya makan sedikit hari itu, tapi gula saya tetap naik. Setelah diteliti, ternyata hari itu mereka sedang menghadapi cucu yang bikin repot atau bos di kantor yang sulit. Saya suka menyarankan pasien untuk melakukan ritual kecil peredam stres. 5 menit napas dalam, 10 menit meditasi ringan, atau sekadar mendengarkan suara hujan buatan dari aplikasi ponsel. Bukannya tiba-tiba jadi biksu zen, tapi tubuh kita merespon lebih positif ketika diajak bernapas tenang. Saya pernah berkata kepada seorang ibu rumah tangga, "Coba bayangkan Anda sedang meniup lilin ulang tahun, tapi dengan napas panjang sekali, minimal 10 kali." Ia tersenyum geli, namun kemudian ia mengaku metode ini menolongnya. Siapa sangka napas sederhana bisa jadi obat alami. Hal yang agak aneh tapi benar. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang tertawa lebar setiap hari selama 15 menit mampu menurunkan kadar gula darah lebih konsisten daripada mereka yang hanya diberi tablet penurun gula. Jadi, selipkan humor di hidup Anda, kalau tidak ada yang lucu. Tonton video kucing di internet. Saya percaya itu adalah metode terapi paling murah dan efektif. Sekarang, mari kita masuk ke poin ketiga, mencatat gula darah. Banyak orang merasa ini membosankan seperti mencatat hutang di buku warung. Tapi sebenarnya, menulis catatan kecil tentang apa yang Anda makan dan kadar gula sebelum sesudah bisa menjadi peta harta karun. Sungguh, seorang pasien saya bernama Pak Kim di Pohang melakukan eksperimen pribadi. Ia menulis segala sesuatu, pagi minum teh, siang makan nasi, sore mengunyah kacang. Setelah 6 bulan, ia menemukan bahwa tubuhnya bereaksi buruk pada pisang, tapi cukup bersahabat pada apel. Data ini membantunya menyesuaikan pola makan dengan presisi lebih baik daripada aplikasi ponsel paling canggih. Ada perdebatan akademis di sini. Sebagian pakar berpendapat self-monitoring terlalu membebani pasien, membuat stres tambahan. Namun yang lain justru melihatnya sebagai bentuk empowerment, memberdayakan individu untuk menjadi pakar tubuhnya sendiri. Saya condong ke pihak kedua. Memang awalnya terasa repot, tapi begitu terbiasa justru menghadirkan rasa kontrol. Dan bagi penderita diabetes, perasaan bisa mengendalikan sesuatu adalah obat psikis yang sangat penting. Sebagai bumbu humor, izinkan saya bercerita tentang seorang pasien yang nyaris menyerah. Ia berkata, "Dok, catatan gula saya berantakan, seperti tulisan anak ayam." Saya menjawab, "Tidak apa. Justru yang penting bukan kerapian, tapi keberanian untuk menulis." Lagi pula dokter bisa membaca resep dengan tulisan nyaris hieroglif. Percaya saja saya bisa baca catatan Anda juga. Kami pun tertawa, dan ia akhirnya merasa lebih percaya diri meneruskan jurnalnya. Ada satu fakta aneh tentang tidur yang mungkin membuat Anda tersenyum. Tahukah Anda bahwa satu malam kurang tidur bisa membuat tubuh berlagak seperti orang lanjut usia 10 tahun lebih tua? Itu artinya, kalau Anda masih usia 40 tapi begadang semalaman, metabolisme Anda bisa seketika terasa bak usia 50. Menurut saya, itu alasan sah untuk segera menutup laptop pukul 11 malam dan masuk selimut. Mari saya akhiri bagian ini dengan gambaran lembut. Bayangkan Anda menulis buku kecil setiap malam sebelum tidur. Apa yang Anda makan hari ini? Bagaimana gula darah Anda bergerak? Bagaimana perasaan Anda setelah menghadapi stres? Kemudian Anda menutup buku itu, menarik napas panjang, dan memejamkan mata dalam gelap tenang tanpa notifikasi. Besok ketika bangun, tubuh Anda berterima kasih dengan gula darah yang lebih stabil dan pikiran lebih segar. Sehat bukan soal melawan setiap saat dengan gagah berani. Kadang sehat adalah seni istirahat, seni tertawa, dan seni menuliskan kisah tubuh dengan jujur. Dan itu, sahabatku, bisa menjadi fondasi yang lebih kokoh daripada obat paling mahal sekalipun.
Kita sudah berjalan jauh dalam percakapan ini, membahas musuh, sahabat, dan kebiasaan. Sekarang mari kita isi celah-celah dengan trik tambahan, semacam rahasia dapur dan rumah yang sering luput dari perhatian. Padahal perannya sangat besar untuk menjaga gula darah. Saya akan ceritakan beberapa strategi kecil yang tidak hanya efektif tetapi juga mudah dilakukan. Pertama adalah serat larut air. Nama ilmiahnya mungkin membuat orang bergidik, tetapi intinya sederhana. Ini adalah serat yang larut dalam air, berbentuk semacam gel di saluran pencernaan, dan mampu memperlambat penyerapan gula. Salah satu contoh paling terkenal adalah Psyllium Husk, yang bisa dibeli di apotek atau toko kesehatan. Jika diminum sebelum makan, ia bekerja seperti pengawal VIP yang mengatur lalu lintas glukosa, melambatkan masuknya gula darah. Saya pernah menyarankan ini pada seorang nenek di Chuncheon. Awalnya ia protes karena teksturnya aneh, seperti bubur tak selesai dimasak. Namun setelah beberapa minggu, ia bersyukur karena lonjakan gula darahnya mulai lebih rendah. Kebijaksanaan tua di sini, jangan menilai dari rasa pertama, karena manfaat sering kali baru terasa setelah konsisten. Kedua, mari bicara tentang indeks glikemik. Istilah ini sering muncul di majalah kesehatan, tapi sedikit yang benar-benar memahami artinya. Mudahnya, makanan dengan indeks glikemik rendah membuat gula darah naik perlahan, bagaikan pelancong santai yang berjalan di pantai. Sedangkan indeks glikemik tinggi membuat lonjakan mendadak seperti roller coaster di taman hiburan. Pilihlah makanan dengan indeks glikemik rendah, oatmeal, lentil, barley, bahkan jagung manis bisa lebih bersahabat dibanding roti tawar. Saya pernah bercanda kepada seorang pasien. Kalau tubuh Anda bisa bicara, ia lebih suka jalan santai sore ketimbang dijungkir balikan roller coaster gula darah. Ia tertawa, tapi beberapa minggu kemudian ia menunjukkan grafik gula darahnya yang jauh lebih stabil setelah beralih ke makanan indeks rendah. Ternyata, humor kadang bisa menjadi suplemen psikis yang lebih murah daripada vitamin. Fakta aneh, satu studi menemukan bahwa walaupun pisang punya indeks glikemik sedang, respon tubuh tiap orang sangat berbeda. Ada pasien saya yang gula darahnya naik sedikit saja setelah makan pisang, sementara pasien lain naik setinggi roket. Ini membuktikan satu hal, tubuh itu unik, bagaikan sidik jari. Jadi jangan terlalu kaku. Catat respon pribadi Anda, lalu putuskan apakah makanan tertentu sahabat atau musuh. Sekarang masuk ke trik ketiga, bumbu dapur sebagai obat rahasia. Kayu manis sudah kita sebut sebelumnya, tapi mari tambahkan kunyit, jahe, dan bawang putih. Kunyit dengan kurkuminnya dikenal bisa mengurangi peradangan. Jahe bisa memperbaiki sensitivitas insulin. Bawang putih bukan hanya bumbu ampuh saat Anda tidak tahu bumbu lain, tapi juga punya efek memperbaiki kesehatan pembuluh darah. Ada pasien saya di Guangzhou yang semula enggan makan bawang putih karena bau mulut. Saya katakan, lebih baik punya bau bawang putih ketimbang bau rumah sakit. Dia tertawa, lalu mulai rajin memasukkan bawang putih ke dalam sup. Ada perdebatan akademis soal efek bumbu ini. Beberapa penelitian menyatakan hasilnya signifikan, yang lain meragukan. Saya pribadi menaruh sikap rasional. Bila bumbu ini memang bagian dari tradisi kuliner kita, aman, dan punya potensi membantu, kenapa tidak dicoba? Toh, risiko minim, manfaatnya banyak. Keempat, mari bicarakan kekuatan keluarga. Seringkali kita bicara diabetes seperti pertandingan individu. Padahal kenyataannya, mengubah pola makan seorang pasien jauh lebih mudah jika seluruh rumah tangga ikut serta. Seorang nenek di Daejeon berhasil menghentikan suntikan insulin bukan hanya karena tekadnya sendiri, tapi karena anak-anaknya memutuskan untuk ikut makan makanan rendah, gula bersamanya setiap malam. Ketika kebiasaan sehat menjadi norma di meja makan, perjuangan terasa bukan beban, melainkan kebersamaan. Saya suka menyarankan pasien, ajak keluarga Anda ikut serta. Jangan mengurung diri merasa sendirian, Yi.
Saya pernah menyindir dengan lembut seorang ayah muda yang suka menyembunyikan camilan manis di laci. Saya bilang, kalau Anda sembunyi begitu, keluarga akan belajar jadi detektif. Dia tertawa, lalu mengaku anaknya memang menemukannya. Sejak itu, ia menyerah dan berkata, keluarga harus ikut dalam perjuangannya. Kebijaksanaan tua di sini, penyakit bukan hanya urusan satu orang, tapi jaringan seluruh keluarga. Apa yang Anda makan, apa yang Anda pilih, akhirnya berdampak pada orang di sekeliling Anda. Dan jangan salah, dukungan moral sering lebih kuat daripada satu resep dokter. Sebelum kita mengakhiri bagian ini, izinkan saya memberikan humor kecil. Saya pernah diminta seorang pasien untuk menuliskan resep makanan sehat untuk istrinya. Karena katanya sang istri tidak percaya kalau nasi putih itu berbahaya. Jadi saya tuliskan resep ala dokter. Kurangi nasi putih, tambahkan sayur, tanda tangan dokter. Ia bawa pulang dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian ia kembali bercerita, "Dok, istri saya bilang, akhirnya ada dokter yang lebih pintar daripada saya." Kami tertawa, tapi itu adalah contoh nyata betapa kadang otoritas dokter bisa dipakai juga untuk urusan domestik kecil. Bayangkan sekarang meja makan Anda bukan sekadar area makan malam, melainkan ruang pelatihan untuk kesehatan, Mbak. Di sana ada keluarga Anda, makan bersama, mendukung Anda dengan langkah-langkah kecil, memilih menu bijak, menambah sayur, mencatat gula darah, dan menambahkan secubit bumbu alam. Tidak ada yang heroik, tidak ada yang sempurna, tapi ada cinta, ada niat, dan ada kebersamaan. Itulah senjata ampuh berikutnya dalam perjalanan kita. Tak kalah penting dari obat manapun, bahkan kadang lebih manjur. Karena tubuh bisa diperkuat bukan hanya dengan nutrisi, tapi juga oleh rasa memiliki, rasa tertawa bersama, dan rasa lega tidak menanggung beban sendirian. Dalam perjalanan panjang saya sebagai seorang dokter, ada satu hal yang ternyata selalu memberikan kejutan. Tubuh manusia dengan segala kerumitannya mampu bangkit kembali meski sudah jatuh dalam jurang. Dan malam ini saya ingin berbagi tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Juga beberapa kisah pasien yang menjadi saksi hidup bahwa perubahan sungguh mungkin terjadi, bahkan dalam kondisi yang sudah dianggap mustahil. Saya harus jujur, saya pun tidak kebal. Sekitar 10 tahun lalu, saya resmi mendapat vonis diabetes tipe 2. Seorang dokter yang selama puluhan tahun menasihati orang lain, akhirnya masuk ke meja pasien. Rasa malu? Tentu saja. Saya merasa seperti seorang guru yang ketahuan tidak mengerjakan PR sendiri. Tetapi ada satu kalimat kebijaksanaan usia tua yang terus membimbing saya. Jatuh bukan aib, yang aib adalah menolak bangkit. Dan itulah yang saya lakukan. Saya mulai menata ulang hidup. Persis seperti yang selalu saya ceramahkan, ubah pola makan, catat gula darah, jalan kaki setiap sore, dan tidur cukup. Hasilnya, butuh waktu. Tapi setelah beberapa bulan, kadar gula darah saya stabil tanpa insulin. Sampai hari ini, saya masih mempertahankan angka aman. Dan saya bangga sekaligus rendah hati dengan hal itu. Saya melihat banyak pasien mengikuti pola yang sama. Ada seorang nenek berusia 82 tahun dari Daejeon. Ia sudah bergantung pada suntikan insulin selama bertahun-tahun. Ia berkata kepada saya dengan suara gemetar, "Dok, apakah saya harus mati dengan jarum ini?" Saya menatap matanya dan berkata lembut, "Tidak harus. Kalau ibu berani, kita coba cara lain." Saya memberinya panduan sederhana. Pola makan kombinasi kacang dan beras merah. Jalan kaki 15 menit setelah makan dan catatan harian gula. 6 bulan kemudian, ia menangis di klinik saya. Bukan karena sedih, tetapi karena bisa meletakkan suntikan insulin untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Momen seperti itu membuat saya kembali percaya pada kekuatan kedisiplinan. Hal menarik lainnya,
Ada pasien di Andong yang nyaris harus menjalani cuci darah akibat komplikasi ginjal. Namun, dengan komitmen pada pola makan rendah glikemik dan konsistensi olahraga ringan, fungsi ginjalnya perlahan membaik hingga ia lolos dari jadwal dialisis. Saya sendiri hampir terharu waktu ia membawa oleh-oleh sederhana, seikat bawang daun dari kebunnya, sebagai tanda terima kasih. Saya sering bercanda, itu hadiah terbaik, lebih sehat daripada sekotak kue manis. Humor kecil semacam itu membantu momen serius tetap terasa hangat. Namun mari kita realistis. Tidak semua kisah berakhir bahagia. Ada pasien yang tetap keras kepala, dan tubuhnya pun menyerah lebih cepat. Itu membuat saya mengingatkan diri sendiri, dan juga Anda, jangan menunda. Diabetes bekerja seperti maling sunyi. Ia tidak mengetuk pintu, langsung masuk dan mengambil. Maka semakin cepat Anda bertindak, semakin banyak yang bisa diselamatkan. Mari saya sisipkan fakta aneh. Tahukah Anda bahwa hanya dengan minum 2 gelas air putih bisa menurunkan kadar gula darah sekitar 20-30 poin dalam waktu singkat? Ya, tubuh kita ternyata sangat responsif terhadap hidrasi. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan pasien untuk minum cukup air sepanjang hari. Kadang saya bergurau, kalau haus, pilihlah air putih, bukan teh boba. Air putih gratis. Boba bisa menghancurkan saldo bank sekaligus pankreas. Biasanya tawa pun pecah. Kini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih serius. Apa yang harus dilakukan jika kadar gula darah tiba-tiba melonjak tinggi? Saya selalu memberikan pasien 4 langkah darurat ini. Cepat minum 2 gelas air putih, minum 1 sendok teh cuka yang dicairkan dengan air, berjalan kaki 10 menit, dan lakukan 20 kali pernapasan dalam Itu adalah tim penyelamat cepat yang bisa mencegah situasi darurat berkembang menjadi krisis. Ada perdebatan akademis juga tentang ini. Sebagian menyatakan langkah-langkah sederhana ini hanya memberi efek kecil. Sebagian lain menegaskan efek kumulatifnya bisa besar. Saya tidak mengatakan ini solusi permanen. Tetapi berdasarkan pengalaman, langkah darurat tersebut cukup ampuh membantu pasien keluar dari bahaya sementara sebelum mencari pertolongan medis lebih lanjut. Kebijaksanaan usia tua yang bisa saya garis bawahi dari semua cerita ini. Jangan menyerah hanya karena diagnosis sudah terlanjur datang. Hidup tidak menilai kita dari berapa kali jatuh, tapi dari seberapa berani kita bangkit. Bahkan pada usia lanjut, saya melihat orang-orang kembali stabil. Tubuh kita mungkin rapuh, tapi semangat kita bisa menjadi obat yang sangat kuat. Saya masih ingat wajah seorang nenek dari Daegu yang menderita retinopati. Banyak dokter sudah mengatakan penglihatannya akan terus memburuk. Tapi setelah ia berkomitmen pada diet ketat, olahraga ringan, dan tidur cukup, kondisi matanya stabil, tidak membaik sepenuhnya, tetapi tidak juga memburuk. Saat ia berkata, "Saya bisa tetap melihat cucu saya pergi sekolah tanpa tongkat." Saya sadar bahwa kemenangan dalam diabetes bukan selalu hasil laboratorium. Kadang kemenangan itu adalah senyuman sederhana di pagi hari. Malam ini, saya ingin Anda bayangkan perjalanan ini seperti sebuah rumah tua. Ada bagian atap yang bocor, dinding yang retak. Tetapi selama Anda berani memperbaiki tiap sudut pelan-pelan, rumah itu masih bisa ditinggali puluhan tahun. Diabetes memang merusak sedikit demi sedikit, tetapi dengan perhatian, tubuh masih bisa menjadi rumah yang layak, tempat jiwa dan kebahagiaan berdiam. Bayangkan Anda bukan lagi korban penyakit, tapi arsitek yang membangun ulang rumahnya sendiri. Dengan air putih, serat, tidur, bumbu dapur, dan cinta keluarga, kontraktor terbaik dunia. Anda bisa merancang ulang masa depan. Saya bisa bersaksi karena saya telah melihatnya, merasakannya, bahkan menghidupinya. Dan jika malam ini suara kipas Anda masih berdengung lembut,
Biarlah itu menjadi latar musik perjalanan batin ini. Karena kesehatan bukan sekadar angka, tapi sebuah simfoni kecil. Hati yang menerima sebai, tubuh yang berjuang, dan pikiran yang tetap berharap. Perjalanan kita sudah panjang malam ini. Dari cerita menegangkan tentang amputasi hingga kisah kecil penuh tawa tentang yogurt bercahaya. Dari daftar hitam 7 musuh gula darah sampai strategi lembut menjaga tidur dan menenangkan stres. Anda sudah menemaniku melangkah bagian demi bagian. Dan sekarang waktunya kita melambatkan ritme. Merangkum apa yang sudah kita lalui sembari menutup cerita ini dengan napas panjang yang tenang. Saya ingin Anda mengingat bahwa inti dari semua pelajaran ini bukan sekadar daftar makanan baik atau buruk. Bukan hanya tentang indeks glikemik atau tips menulis catatan gula darah. Intinya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh kita selalu berbicara dengan bahasa halus. Kantuk yang datang tak wajar. Bibir kering yang merengek di malam hari. Rasa lelah yang tak kunjung pulih. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah pintu kecil menuju pencegahan. Kebijaksanaan usia tua sering berkata, waktu adalah obat sekaligus racun, tergantung bagaimana kita memakainya. Dengan tidur yang cukup, waktu adalah dokter yang lembut. Dengan stres tanpa kendali, waktu bisa menjadi racun yang menusuk perlahan. Dan dengan pola makan cerdas, waktu menjadi sahabat yang memperpanjang hari-hari sehat Anda. Di titik ini, saya ingin mengutip pengalaman unik seorang pasien yang selalu saya kagumi. Seorang bapak berusia 79 tahun dari Jeju yang berkata, "Saya tidak ingin jadi pasien panik, saya ingin jadi insinyur tubuh saya sendiri." Ia mengubah pola makan, memelihara tanaman sayur sendiri, dan mencatat setiap detail gula darahnya. Hasilnya, ia tidak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi seluruh cucunya. Itulah inti akhir. Tubuh kita bisa menjadi proyek menyehatkan yang diwariskan, bukan kutukan yang diturunkan. Fakta aneh untuk menutup, ada studi yang menunjukkan bahwa berkebun kecil di halaman belakang, hanya 30 menit setiap hari, dapat menurunkan gula darah hampir setara dengan berjalan kaki santai. Jadi kalau Anda butuh alasan untuk membeli pot bunga, anggap saja itu alat medis. Aneh, lucu, tapi nyata. Mari kita ambil momen ini untuk menghela napas panjang. Seolah kita sedang merapikan halaman setelah badai. Ada tumpukan daun kering, kebiasaan lama yang buruk. Tapi juga ada pucuk hijau baru, pilihan hidup yang lebih sehat. Anda mungkin jatuh beberapa kali, tapi ada kesempatan terus berulang untuk berdiri dan memulai lagi. Saya ingin Anda membayangkan sekarang, lampu kamar redup, kipas berputar perlahan, dan di atas meja ada segelas air putih. Sederhana, tapi penuh kehidupan. Anda sudah tahu apa yang harus dijaga, mana yang harus ditinggalkan, dan bagaimana langkah kecil bisa membuka masa depan panjang. Dan akhirnya, izinkan saya membisikkan pesan penutup. Kesehatan bukan hadiah instan dari takdir, melainkan keputusan kecil yang diulangi setiap hari. Nasi putih diganti serat, jus diganti buah utuh, stres diganti tawa, begadang diganti tidur nyenyak. Semua sederhana, tapi jika dirangkai, menjadi pagar yang melindungi hidup dari badai komplikasi. Malam ini kita sudah berjalan bersama menelusuri lorong panjang kehidupan dengan diabetes. Dari awal yang penuh peringatan keras tentang amputasi, hingga cerita ringan penuh humor. Semuanya bermuara pada satu pesan inti. Diabetes bukan akhir, melainkan undangan untuk sadar. Kita belajar bahwa makanan biasa, nasi putih, jus, mie instan, dapat menjadi racun tersembunyi. Sementara alternatif sederhana seperti serealia utuh, mie konyaku, dan buah beri dapat menjadi obat lembut dari alam.
Kita juga memahami bahwa gejala kecil seperti kantuk berlebihan atau mulut kering tidak boleh diabaikan. Tubuh selalu berbicara, tugas kita hanyalah mau mendengarkan. Lebih jauh, kita mengetahui bahwa peluru emas bukan cuma makanan, tapi juga pola hidup yang cerdas, tidur nyenyak, mengelola stres, menulis catatan gula darah, hingga mendapat dukungan keluarga. Faktor-faktor kecil semacam ini ternyata punya kekuatan yang sebanding dengan obat-obatan, bahkan lebih tahan lama. Saya menutup dengan pengalaman pribadi dan cerita pasien yang berhasil, dari nenek yang berhenti insulin, hingga sang kakek yang lolos dari dialisis. Semua itu membuktikan, pintu selalu ada bagi mereka yang mau melangkah. Jadi, jangan menunggu komplikasi datang. Mulailah malam ini, minum air putih, tarik napas panjang, sisihkan camilan manis, dan gosok gigi lalu tidur cukup. Keesokan hari, tubuh Anda akan berterima kasih. Masa depan yang lebih sehat bukan sekadar mimpi. Ia adalah hadiah dari keputusan yang Anda buat sekarang juga. Akhir skrip, selamat malam.